Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to back channel cerita komik. Bagi yang baru mampir, langsung saja like, subscribe, and loncengnya agar bisa membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Ya, langsung saja kita ke alur cerita. Dari saya mengandalkan penghargaan bagi peserta magang. Episode 1. Scene memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yu Zhang Peng, dan ia pun seorang traveler. Ia pun diterima sebagai murid oleh kepala Nine Sword Mountain sejak dia kecil. Meskipun Nine Sword Mountain hanya sebuah sekte kecil, ia juga menaungi beberapa desa terdekat, sehingga dapat dikatakan bahwa dia tidak kekurangan tentang makanan dan pakaian. Tepat ketika ia mengira ia bisa menjadi kutu beras selama sisa hidupnya, tinggal makan dan menunggu mati, sebuah kecelakaan pun terjadi. Terlihat Yu Zhang Peng sedang menangis. Ia pun berkata, "Master, kamu tidak boleh mati. Apa yang bisa aku lakukan jika kamu mati?" Dan sang master dari sekte Nine Sword Mountain yang bernama Jian Tixin menjawab, "Master pergi keluar untuk melakukan tugas, tetapi aku terkena plot orang lain. Aku khawatir aku tidak akan selamat." "Murid yang baik, kau akan menjadi kepala sekte yang baru mulai sekarang, dan tugas membuat Nine Sword Mountain berkembang diserahkan kepadamu." Lalu Yu Zhang Peng pun memikirkan sesuatu dan berkata dalam pikirannya, "Pemimpin sekte kelihatannya bagus, terdengar bermartabat, dan kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di beberapa desa." Tiba-tiba saja roh dari masternya mengalami gejolak jiwa, dan itu pun membuat ia terkejut. Ia pun berkata sambil menangis, "Kamu tidak boleh mati. Bagaimana aku bisa menjalani hidup jika kamu mati?" Yu Zhang Peng pun berteriak, "Kau belum memberitahu di mana harta karun sekte itu disembunyikan." Tiba-tiba saja roh gurunya kembali stabil dan langsung menggenggam tangan Yu Zhang Peng. Itu pun membuat ia sangat terkejut. Lalu gurunya pun berkata, "Sebagai seorang guru, aku baru saja mengalami shock hemoragik, dan aku masih memiliki satu nafas terakhir. Yang tersisa aku miliki satu hal penting lagi untuk diberitahukan kepadamu." Sebelumnya Master menerima undangan dari Aula Mat Tiger, dan 3 hari kemudian adalah hari di mana aku setuju untuk menantangnya. Dan sekarang semuanya tergantung padamu, tetapi kau tidak boleh kehilangan prestasi Nine Sword Mountain. Dan Yu Zhang Peng yang mendengar itu, ia pun membeku seketika. Dan saat melihat roh gurunya yang mulai menghilang, itu pun membuat kepanikan Yu Zhang Peng meningkat. Lalu ia pun berteriak sambil mengucapkan, "Hai Patua, aku tidak akan dipukuli sampai mati setelah aku menjadi pemimpin, kan?" Setelah roh gurunya menghilang, Yu Zhang Peng pun kembali berteriak, "Sialan, tidak, Patua tunggu." Setelah mengetahui semuanya, Yu Zhang Peng pun mengumpulkan barang-barangnya. Ia pun ingin melarikan diri dari sekte, dan ia pun berkata, "Tapi Nine Sword Mountain memiliki reputasi kentut. Bagaimana bisa satu tangan dan satu bibit dibandingkan dengan Aula Mat Tiger yang banyak orang? Atau lebih baik aku melarikan diri secara diam-diam." Dan tiba-tiba sebuah sistem muncul di hadapannya. Yu Zhang Peng pun terkejut. Sistem pun langsung menunjukkan statistik Yu Zhang Peng. Sistem itu pun bersuara, "Selama kau memberikan sesuatu kepada murid, kau bisa mendapatkan hadiah ganda." Sistem pun melanjutkan penjelasannya. Hadiah minimumnya adalah 2 kali lipat dan maksimumnya 10.000 kali lipat. Tetapi item yang sama hanya dapat diberikan pada murid yang sama sebulan sekali. Yu Zhang Peng pun berkata, "Apakah ini jari emasku? Izinkan aku mengatakan, bagaimana mungkin aku seorang traveler yang bermartabat tidak memiliki plug-in sistem?" Sistem pun menjawab, "Paket hadiah pemula secara otomatis dikeluarkan, dan hadiah pertama pasti akan memicu critical hit 10.000 kali lipat. Jadi raih kesempatan ini." Yu Zhang Peng pun berpikir dan berkata, "Selama aku menerima murid, aku bisa menjadi lebih kuat. Sistem ini terdengar cukup handal. Pertama menerima murid untuk mencoba efeknya."
Yu Zhangfeng pun melihat satu-satunya seorang pelayan sedang menyapu halaman dan ia pun berkata, "Coba aku lihat, murid yang tersisa dari sekte ini adalah..." Oh, rupanya dia. Diperlihatkan seorang pelayan satu-satunya dari sekte Nine Sword Mountain yang bernama Jiang Yuyo. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia berumur 10 tahun. Master membawanya kembali dari desa di kaki gunung ke Nine Sword Mountain untuk bekerja sebagai tukang, mengurus kehidupan sehari-hari Master dan Yu Zhangfeng. Meskipun dia lebih serakah, dia adalah satu-satunya anggota Nine Sword Mountain selain Yu Zhangfeng. Ia pun sedang menyapu halaman dan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ia mengatakan, "Mengapa pemimpin menumbuhkan bunga dan tanaman ini? Alangkah baiknya jika ia menanam ubi jalar." Yu Zhangfeng pun menghampiri dirinya. Ia pun berdeham. Lalu Yu Zhangfeng mengatakan, "Xiao Yuyao, apa kau ingin menyembahku sebagai guru?" Jiang pun terkejut dan berkata, "Apa, menerimaku sebagai murid?" Ia pun berpikir dan berkata dalam pikirannya, "Tuan muda, dia tidak tertarik padaku kan? Apakah dia menyukai cinta telarang antara guru dan murid?" Tapi menjadi murid sekte Nine Sword Mountain sangat bergengsi dan sepertinya itu pilihan yang bagus. Tiba-tiba saja ada teriakan di gerbang sekte dan mengatakan, "Jiang Tixin, keluar ke sini dan matilah." Terlihat tetua aula dari Mad Tiger yang bernama Wang Hu dan murid-muridnya tiba-tiba masuk dan membuat Yu Zhangfeng terkejut. Yu Zhangfeng pun ketakutan dan berkata dalam pikirannya, "WhatsApp, kenapa sekarang? Bisakah kamu menungguku menerima murid dulu?" Dan Wang Hu pun berkata, "Bukankah Jiang Tixin si tua itu ada di sini? Kalau begitu aku akan menyingkirkanmu dulu, bajingan kecil." "Hei Yuyao kecil, sembahlah aku sebagai guru. Mulai sekarang 3 kali makan ubi setiap hari." Yuyao pun senang. Ia pun langsung bersujud dan mengatakan, "Guru, terima 3 hormat dari muridmu." Yu Zhangfeng pun sangat senang dan mengatakan, "Murid yang baik, bangun, bangun, bangun. Sebagai seorang guru, aku sekarang memberimu pedang King Feng ini untuk perlindungan." Adegan itu pun langsung saja mengundang gelak tawa dari anggota Mad Tiger. Dan Wang Hu pun sambil tertawa, ia berkata, "Tidak ada lagi senjata. Apakah karena menunggu tidak akan cepat mati?" Yu Zhangfeng pun berkata dalam pikirannya, Aku akan memberitahu kalian semua betapa hebatnya aku nanti." Sistem pun muncul dan berkata, "Anda memberi murid Anda senjata tajam tingkat menengah, pedang King Feng untuk pertama kalinya. Anda dapat memicu critical hit 10.000 kali lipat dan mendapat senjata spiritual tingkat atas, pedang bintang 7. Tiba-tiba pedang muncul di tangannya. Yu Zhangfeng pun senang dan berkata dalam pikirannya, "Hahaha, senjata tingkat spiritual tinggi. Sekarang sudah aman." Yu Zhangfeng pun mengarahkan pedangnya ke arah orang Mad Tiger. Ia pun berkata, "Orang-orang dari aula Mad Tiger, cepat melangkah maju dan mati." Wang Hu pun terprovokasi. Ia pun langsung menyerang Yu Zhangfeng. Yu Zhangfeng mengatakan, "Bertindak sembarangan, kau akan mati." Setelah kedua pedang bertabrakan dan pedang Wang Hu pun patah, ia pun mengatakan, "Senjataku hancur begitu saja setelah bersentuhan dengan pedangnya." Ia pun terlempar dan langsung mati di tempat. Sisa kedua dari anggota Mad Tiger langsung bersujud dan mengatakan, "Pahlawan muda, selamatkan hidupku. Pahlawan muda, selamatkan hidupku. Itu semua ide dari orang tua Wang Hu. Itu bukan urusan kami." Yu Zhangfeng pun mengarahkan senjatanya ke arah leher anggota Mad Tiger dan mengatakan, "Bukankah tinggal pertempuran 3 hari lagi? Kenapa kamu di sini sekarang? Di mana kepala aula Mad Tiger?" Lalu anggota Mad Tiger pun menjawab, "Pahlawan muda, tenanglah. Ketua aula kami mendengar berita bahwa senior Jiang Ti terluka. Jadi dia mengirim Wang Hu untuk menguji kebenaran Nine Sword Mountain." Yu Zhangfeng pun kembali berkata, "Jadi begitu, tidak heran sampah sepertinya berani membunuhku di Nine Sword Mountain sendirian. Hanya saja aula Mad Tiger telah mengeluarkan pos pertempuran. Mengapa tidak bertarung dengan cara yang bermartabat? Apakah kau menggertakku karena tidak ada seorang pun di Nine Sword Mountain?"
Kembalilah dan beritahu master aula kalian bahwa pada siang hari ini ketua sekte baru Nine Sword Mountain akan datang ke aula Mad Tiger untuk membuat janji secara langsung dan meminta dia untuk mencuci lehernya, dan tunggulah aku. Sekarang pergilah. Setelah semua selesai, Yu Zhangfeng pun melanjutkan pikirannya dan berkata, bagaimana aula Mad Tiger mengetahui berita bahwa lelaki tua itu terluka parah? Mungkinkah kematian lelaki tua itu juga berkaitan dengan mereka? Tampaknya hanya dengan menjatuhkan kepala aula Mad Tiger ini, kita dapat mengetahui apa yang terjadi. Lalu Yu Zhangfeng pun berkata kepada muridnya Jiang Yuyao, malam ini guru akan pergi ke aula Mad Tiger. Yuyao, kau tingkatkan kultivasimu, karena kultivasimu terlalu buruk. Jika kau dibiarkan sendirian untuk menjaga gerbang gunung, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Sekarang sebagai seorang guru, aku akan memberimu teknik 100 pedang yang diwarisi dari Nine Sword Mountain untuk meningkatkan kekuatanmu. Jiang Yuyao berkata dalam pikirannya, guru sangat hebat, kekuatannya pun di luar batas, dan ini adalah latihan tingkat Huang kelas atas, dan aku benar-benar menguasainya dalam sekejap. Guru memang hebat. Yu Zhangfeng pun kembali berkata, meskipun latihan tingkat atas kuning kuat, ia tidak dapat menampilkan kekuatan sejatinya tanpa latihan yang cukup. Aku akan memberikan kultivasi 100 hari sebagai seorang guru, jadi kau harus memahaminya dengan baik. Jiang Yuyao pun melanjutkan perkataannya dalam pikiran, kultivasiku terus meningkat, guru mentransmisikan kekuatannya pada diriku sendiri. Lalu Yu Zhangfeng pun berkata dalam pikirannya, oh, apakah itu benar-benar menembus periode pengumpulan Ki? Orang tua yang mati itu berkata bahwa Yuyao tidak memiliki bakat untuk berkultivasi dan akan mendapat menembus periode pengumpulan Ki dalam hidupnya. Tampaknya selama ada berkah sistem, berkat murid itu sendiri tidak penting. Aku memiliki sistem sekarang. Apakah aku bisa mengumpulkan ratusan atau ribuan murid lagi untuk menaklukkan seluruh dunia kultivator dalam waktu singkat? Baiklah Yuyao, kamu baru saja menembus ranah dan kamu masih perlu menyesuaikan diri. Guru baru saja mewariskan keterampilan kepadamu dan vitalitasku sangat rusak dan perlu istirahat sebentar, kamu turun dulu. Yuyao pun sangat senang hingga ia mau menangis. Ia berkata, murid tidak akan pernah mengecewakan kultivasi guru. Murid pasti akan meneruskan Nine Sword Mountain untuk membayar kembali guru dan menciptakan kembali rahmat surgawi. Dan Yu Zhangfeng yang mendengar itu, ia pun berkata, jika kamu memiliki hati seperti ini, aku akan sangat bersyukur sebagai seorang guru. Saat Yu Zhangfeng sudah masuk ke dalam ruangan, ia pun berkata dalam pikirannya, bagus, murid pertama penaklukan selesai. Yu Zhangfeng pun langsung melihat sistemnya. Ia pun berkata, hei cepat dan lihat hal baik apa yang akan dikembalikan oleh sistem. Setelah sistem terbuka, sistem pun berkata, Anda telah memberikan kultivasi 100 hari kepada murid Anda, dan itu pun memicu critical strike 300 kali lipat dan mendapat basis kultivasi 80 tahun. Dan Anda mengajari murid Anda latihan tingkat atas tingkat Huang, tingkat 100 pedang, memicu critical strike 100 kali dan mendapatkan latihan tingkat atas Huang teknik pedang Sanyang. Tiba-tiba saja tingkat ranah kultivasi Yu Zhangfeng meningkat menjadi ranah Golden Core dan memiliki senjata spiritual kelas atas, pedang 7 bintang. Zhangfeng pun berkata, aku tidak berharap untuk menerobos ke ranah Golden Core. Dengan begini aku 100% yakin akan pergi ke aula Mad Tiger malam ini. Apakah Nine Sword Mountain dapat mengembalikan kejayaannya di tanganku? Ini adalah pertempuran. Scene pun berganti, terlihat ketua dari aula Mad Tiger yang bernama Jiang Feng dan tingkat kultivasinya adalah Golden Core tingkat pertama. Ia pun sedang mendengarkan bawahannya yang melapor. Kedua bawahan itu pun berkata, anak itu berkata begitu aula master. Master aula pun berkata, masih muda dan energik dan tidak tahu seberapa tingginya langit dan ingin menghajarku. Sang aula Mad Tiger, dasar tidak tahu malu.
kecuali masternya Jiang Tixin mengembalikan kultivasinya ke masa jayanya. Master Aula ini tidak akan pernah menempatkan siapapun di matanya. Tiba-tiba saja gerbang Aula Mad Tiger pun terbuka sepenuhnya dan menampilkan sosok Yu Zhangfeng yang sedang berdiri. Semua anggota Aula Mad Tiger pun terkejut. Lalu Yu Zhangfeng pun berkata, kepala Nine Sword Mountain yang baru, Yu Zhangfeng, datang untuk membuat janji. Di mana Zhangfeng, cepat kemari dan matilah. Ketika melihat Yu Zhangfeng, ketua Aula Mad Tiger pun terkejut. Tiba-tiba saja seorang murid dari Aula Mad Tiger pun berteriak, lindungi Aula Master dan serang bajingan ini. Sontak seluruh murid yang ada di Aula Mad Tiger pun langsung menerkam ke arah Yu Zhangfeng sambil berteriak, bunuh anak ini. Yu Zhangfeng yang sudah terkunci oleh mereka semua mengeluarkan auranya dan berkata, semut pun berani menghentikanku. Yu Zhangfeng pun langsung meledakkan auranya dan membuat semua murid terpental ke seluruh arah. Master Aula Mad Tiger pun yang melihat berkata, nah, apa yang kau lakukan? Terlepas dari lelaki tua Jiang Tixin di Nine Sword Mountain, muridnya Yu Zhangfeng hanyalah sampah yang menunggu untuk mati sejauh yang aku tahu. Kamu jelas bukan Yu Zhangfeng. Siapa kamu? Yu Zhangfeng yang mendengar itu pun berkata dalam pikirannya, evaluasi ini benar-benar tanpa ampun. Apakah aku benar-benar sampah di masa lalu? Lalu Yu Zhangfeng pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Zhangfeng, kamu hanya perlu tahu bahwa akulah yang akan mengambil hidupmu. Lalu kepala Aula Zhangfeng pun berkata, ingin mengambil nyawa dewa ini? Kau sungguh lucu. Kalau begitu mari kita lihat berapa banyak kemampuanmu. Dia pun menendang meja dan meluncur ke arah Yu Zhangfeng. Lalu Yu Zhangfeng pun langsung menghancurkannya dengan pedangnya. Dan serangan Yu Zhangfeng pun meluncur melesat ke arah samping dari kepala ketua Aula Mad Tiger tersebut. Serangan itu pun membuat ia pun sangat terkejut. Ketua Aula tersebut melirik ke arah bekas serangan Yu Zhangfeng. Ia pun merasakan dingin pada lehernya dan berkata pada pikirannya, serangannya bahkan lebih cepat dariku. Mungkinkah kultivasinya lebih tinggi dariku? Tidak mengulur-ulur waktu, Yu Zhangfeng pun langsung melancarkan serangan keduanya dan berkata, jika kau berani mengalihkan perhatian selama pertempuran, kau akan mati. Ia mengarahkan pukulan ke arah dada dari ketua Aula Mad Tiger dan masih tertangkis olehnya. Lalu ketua Aula pun berbicara, bahkan jika kultivasimu lebih tinggi dariku, kau hanya mendapat menggunakan latihan peringkat atas tingkat Huang. Latihan lonceng emas tingkat rendah milik Huangku memiliki latihan 20 tahun. Bisakah kau melawannya? Yu Zhangfeng pun membalas dan berkata, benarkah? Yu Zhangfeng pun langsung mengeluarkan pedang spiritual kelas atasnya dan berkata, pedang 7 bintang, datanglah. Sontak saja membuat ketua Aula Mad Tiger sangat panik dan berkata, apa itu sebenarnya senjata spiritual kelas atas? Yu Zhangfeng pun menjawabnya seperti yang diharapkan dari seorang kultivator tingkat Golden Core, bahkan mengatui senjata spiritual tingkat atas. Maka kau juga harus tahu bahwa dengan pedang 7 bintang ini di tanganku, aku ingin mengambil nyawa tidak bergunamu itu. Namun aku dapat menyelamatkan hidupmu selama kau memberitahu siapa yang menyakiti masterku Jiang Tixin. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Ketua Aula Mad Tiger pun menjawab, benar saja, kau tahu sesuatu. Ternyata lelaki tua Jiang Tixin tidak memperhatikanmu. Tiba-tiba ketua Aula Mad Tiger menelan pil dan berkata, bocah, jangan berpikir bahwa senjata spiritual tingkat tinggi dapat menakuti dewa ini. Pendukung di belakang dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan oleh kultivator Golden Core. Yu Zhangfeng pun terkejut dan berkata, tidak, itu pil Shenyuan, pil yang dapat meningkatkan ranah
golden core sebanyak 5 alam kecil. Setelah ketua Aula Matt Tiger menelan pil tersebut, kekuatannya pun meningkat dan ia pun menyerang dengan teknik petir di tangan kanannya sambil berkata, "Aku awalnya berencana menggunakan ramuan ini untuk berurusan dengan lelaki tua Jiang Tixin itu, tetapi aku tidak berharap untuk menggunakannya saat ini. Jika kau bisa mati di tangan alam golden core tingkat 6, kau bisa mati dengan damai. Matilah." Serangan itu pun masih bisa tertahan oleh pedang Yu Zhangfeng. Ia pun langsung mundur beberapa langkah. Ketua Aula yang melihat ini pun sangat terkejut dan berkata, "Tidak mati, bagaimana mungkin?" Yu Zhangfeng pun mengeluarkan teknik ki pedangnya untuk menyerang ketua Aula dan berkata, "Bagaimanapun ramuan itu hanya kekuatan eksternal, itu tidak cukup untuk membunuhku. Sekarang giliranku." Saat pedang ki menusuk ketua Aula Matt Tiger, itu pun menjadi akhir dari hidupnya. Setelah selesai berurusan dengan anggota Aula Matt Tiger, Yu Zhangfeng pun mulai mencari petunjuk akan kematian gurunya. Setelah beberapa waktu, muncullah 2 kultivator di dalam gedung Aula Matt Tiger dan salah satunya berkata, "Aula Matt Tiger benar-benar hancur. Basis kultivasi ketua Aula Matt Tiger hampir tak terkalahkan di area ini. Bagaimana dia bisa dibunuh?" Temannya pun menjawab, "Jika dia mati, akan sulit untuk melakukan apa yang diperintahkan Penatua Wang." Tiba-tiba saja ada suara seseorang terbatuk-batuk. Sontak kedua orang itu pun langsung menghampirinya. Ia pun bertanya sambil mencengkram kerahnya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Dan ternyata itu adalah Yu Zhangfeng yang sedang menyamar. Ia pun berkata, Master Aula dikejar oleh musuh, berperang melawan musuh yang kuat dan akhirnya kalah. Dia mati oleh pedang musuh." Sang kultivator asing pun kembali bertanya, "Apakah kau tahu identitas pihak lain?" Yu Zhangfeng pun menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Tiba-tiba saja kultivator asing itu pun memukul leher Yu Zhangfeng dan berkata, "Sampah, apa gunanya menahanmu?" Setelah melihat Yu Zhangfeng yang sudah tidak sadarkan diri, mereka pun pergi dan berkata, "Oke saudara muda, kita juga harus pergi. Jika seseorang tahu bahwa murid sekte Mystical Sword ada di sini, aku khawatir akan sulit untuk menjelaskannya kepada master sekte." Temannya pun menjawab, "Iya kakak." Di saat bersamaan, Yu Zhangfeng yang mendengarnya pun mendapatkan petunjuk.